Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal mengenai klasifikasi tanah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Friska Syaida dari kelas 1B Konstruksi Gedung. Soal yang pertama yaitu suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Lalu diketahui LL sama dengan 35%, PL 26%. Diminta yang pertama, gambar grafik hasil tes di atas. Lalu tentukan harga CU dan CC. Dan yang terakhir, klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Pertama, kita membuat grafik distribusi ukuran butirnya. Ini merupakan grafiknya. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui gravel yaitu 0%, sand yaitu 86%, dan fines yaitu 14%. Selain itu, kita juga bisa menentukan D10, D30, dan D60 yaitu dengan cara menarik garis pada 10%, 30%, dan 60%. Jadi, D10-nya sama dengan 0,018, D30-nya sama dengan 0,15, dan D60-nya sama dengan 0,26. Lalu, kita akan mencari harga CU atau koefisien keseragaman dan harga CC atau koefisien gradasi. Koefisien keseragaman sama dengan D60 dibagi D10 sama dengan 0,26 dibagi 0,018. Jadi, harga koefisien keseragamannya yaitu 14,444. Kemudian, koefisien gradasi sama dengan D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. 0,15 kuadrat dibagi 0,26 dikali 0,018 sama dengan 0,0225 dibagi 0,00468. Jadi, harga koefisien gradasinya 4,807. Kemudian kita klasifikasikan tanah tersebut. Pertama, menggunakan metode USCS. Dari bagan USCS terlihat terdapat dua pembagian. Pembagian tersebut dilihat dari persentase ayakan nomor 200. Karena yang lolos pada ayakan nomor 200 hanya 14%, jadi selanjutnya kita memilih di antara gravel dan sand. Persentase sand yaitu 86% dan persentase gravel yaitu 0%. Jadi A lebih kecil sama dengan B, sehingga selanjutnya kita memilih sand. Selanjutnya kita menggunakan bagan sand. Persentase lolos ayakan nomor 200 yaitu 14%, sehingga kita memilih yang lebih dari 12%. Untuk menentukan klasifikasi akhirnya, kita menggunakan bagan lanau, organik, atau lempung. LL dalam soal sudah diketahui, yaitu 35%, sehingga kita memilih LL kurang dari 50%. Lalu, karena LLR-nya tidak diketahui, berarti tanah tersebut bukan merupakan tanah organik, sehingga kita memilih LLR lebih dari 0,75. Untuk menentukan apakah ML, CLML, atau CL, bisa menggunakan bagan plastisi dengan input PI dan LL. Sehingga pada soal tersebut berada di CLML. Jadi, klasifikasi tanah tersebut dengan metode USCS yaitu SCSM, yaitu silty clay sand atau pasir yang tercampur lanau dan tercampur lempung. Untuk klasifikasi metode ASTO, kita gunakan tabel ASTO. Kita lihat pada persen lolos untuk ayakan nomor 10, yaitu 100%. Di A1A, hanya 50% maksimalnya, sehingga A1A bukan merupakan klasifikasinya. Lalu, ayakan nomor 40, yaitu 89%. Di A1 dan A3, hanya maksimal 30, 50, dan 51. Jadi, bukan merupakan klasifikasinya. Lalu, ayakan nomor 200 yaitu 14%. Sehingga kita memilih A2. Setelah itu, LL-nya 35%.
Yang masuk yaitu A24 dan A26. Lalu terakhir dilihat dari PI-nya yaitu 9%. Jadi untuk klasifikasi metode ASTO ada di A24 yaitu silty or clay, gravel, and sand atau kerikil dan pasir yang tercampur lanau atau tercampur lempung. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Lalu diketahui LL sama dengan 24% dan PL sama dengan 18%. Yang diminta yaitu gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter, serta klasifikasi dengan metode ASTO. Karena pada soal yang diketahui yaitu diameter ayakan dan berat butiran yang tertahan, maka kita harus mencari persentase butiran yang lolos terlebih dahulu. Kita buat tabel, lalu hitung persentase berat butiran yang tertahan dengan cara berat dibagi berat total dikali 100%. Dengan berat totalnya yaitu 24.500 gram. Jadi, untuk ayakan diameter 20 mm, persentase berat butiran yang tertahan yaitu 1213 dibagi 24.500 dikali 100%, sehingga 4,9%. Begitu seterusnya hingga pada ayakan diameter 0,01. Lalu persentase kumulatif tanah yang tertahan untuk ayakan diameter 20 mm, persentase kumulatif tanah yang tertahan yaitu 4,9%. Untuk selanjutnya, persentase kumulatif tanah yang tertahan sebelumnya ditambah dengan persentase berat butiran yang tertahan. Jadi, pada ayakan dengan diameter 12,50 yaitu 4,9 ditambah 13,9% sama dengan 18,8%. Begitu seterusnya hingga pada ayakan dengan diameter 0,01 mm. Lalu untuk persentase butiran yang lolos, 100% dikurangi dengan persentase kumulatif tanah yang tertahan. Setelah itu, kita membuat grafik distribusi ukuran butirnya. Ini merupakan grafiknya. Dari grafik tersebut, kita bisa tahu gravel yaitu 51,6%, sand 41,4%, dan fines 7%. Kemudian kita klasifikasikan menggunakan metode ASTO. Kita gunakan bagan ASTO. Pertama, karena persen lolos ayakan nomor 200 yaitu 7%, jadi kita ambil kurang dari sama dengan 35%. Lalu kita mengambil yang kurang dari sama dengan 35% lagi. Tidak mengambil kurang dari 25% karena persentase lolos ayakan nomor 10-nya kurang dari 50% dan PI-nya kurang dari 6. Setelah itu PI-nya sudah diketahui yaitu 6, jadi kita mengambil yang PI kurang dari 10. Lalu untuk LL-nya yaitu 24, sehingga kita mengambil yang LL kurang dari 40. Sehingga klasifikasi tanah dengan metode ASTO pada tanah tersebut yaitu A24, yaitu silty or clay, gravel, and sand, atau kerikil dan pasir yang tercampur lanau atau tercampur lempung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.